Adapun kajian kita pada malam hari ini masih melanjutkan tentang babu sholatul musafir, ya. Bab tentang sholat yang melakukan musafir atau perjalanan jauh, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, perjalanan jauh itu adalah ketika sampai 2 marhalah, ya, ketika sampai 2 marhalah. Kemarin kita sudah bahas di antara cara sholat orang yang melakukan musafir, maka keringanan yang Allah berikan di dalam ibadah sholatnya adalah mengqashar sholat, ya, meringkas rakaat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dalam istilah agama disebut dengan mengqashar sholat. Tentunya kemarin sudah kami sampaikan syarat-syarat, ya, syarat-syarat orang boleh mengqashar sholat. Di antaranya sholat yang diqashar itu harus 4 rakaat, ya, menjadi 2 rakaat. Kemudian perjalanan itu harus sampai 2 marhalah. Kemudian qashar itu harus dilakukan ketika kita melewati batas kampung, ya, batas kampung kita. Kalau dulu ada gapura, Pak, begitu ada lewati gapura itu keluar kampung lah itu. Kalau sekarang ini tak ada lagi gapura-gapura itu, Pak. Makanya sekarang pembahasannya lebih spesifik, ya. Kemarin sudah kita sampaikan batasan satu tempat tuh disebut kampung. Pertama ada pasarnya di tempat tuh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau di kita ini banyak, Pak, ya. Kemudian apa? Ada polisinya. Kalau polisi ini polsek per kecamatan baru ada. Kemudian ada hakimnya. Walaupun masalah hakim ini ikhtilaf ulama, ikhtilaf sebahagian para fuqaha. Ada yang mengatakan harus pengadilan agama, ada yang mengatakan kantor urusan agama itu sudah disebut sebagai hakim, ya. Maka keluar dari kecamatan, kalau di kita ini keluar dari kecamatan Medan Labuhan, maka kita sudah boleh melakukan qashar sholat. Kemudian syarat qashar itu juga niat qashar ketika takbiratul ihram, ya. Jadi qashar salat itu dilakukan ketika takbiratul ihram. Harus dilakukan pada waktu takbiratul ihram. Kalau sudah dia laksanakan sholat tidak muncul niat ketika takbiratul ihram, maka dia wajib itmam, nggak boleh rubah niat, ya. Allahu Akbar katanya. Perjalanan jauh juga nih. Kayaknya udah sampai 2 marhalah. Qashar aja lah sholat, tak boleh lagi. Kenapa? Karena di takbiratul ihram kita tidak pasang niat untuk melakukan qashar sholat. Nah, itu dia. Kemudian apa? Orang yang qashar sholat ini tidak boleh berjamaah, ya. Orang yang qashar sholat tidak boleh berjamaah kepada orang yang sempurna sholatnya. Datang awak ke satu masjid, tengok orang sholat, memang ada niat awak mau mengqashar sholat, tak boleh awak berjamaah sama orang itu. Begitu 2 rakaat, duluan salam awak, Pak. Orang awak qashar kan. Begitu sampai 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lanjut. Tak boleh. Bahkan walaupun mereka sudah berada di tasawuf akhir atau tinggal 2 rakaat lagi lah. Kalau kita ikuti samanya jumlah rakaatnya, Pak, ya. Bangkit orang itu dari tasawuf awal, nah di situ awak datang.
Kan sama lah jumlah rakaat awak sama orang tu tinggal. Orang tu tinggal 2 lagi. Awak pun mau rencana qasar solat 2 rakaat. Tapi dalam fikih maka kita tidak boleh, mutlak tidak boleh berjamaah kepada orang yang sempurna solatnya. Kalau sebaliknya Ustaz, kami mengqasar nih Ustaz, datang orang ikut dia berjamaah sama awak. Udah selesai solat nih, awak pun qasar lah rame-rame di luar. Memang musafir pula awak. Ada orang setempat yang memang terlambat ikut dia berjamaah sama kita. Boleh enggak kira-kira Pak? Boleh. Ya. Kalau orang yang itmam boleh berjamaah kepada orang yang qasar. Tapi orang yang qasar tidak boleh berjamaah kepada orang yang sempurna. Tidak bolehnya cemana? Batal solatnya? Tidak. Tidak bolehnya itu, begitu kita berjamaah kepada orang yang sempurna solatnya, wajib kita sempurnakan solat kita. Walaupun tadi di takbiratul ihram kita sudah melakukan niat qasar solat. Nah, itu syarat-syarat yang harus diketahui tentang qasar solat nih. Kemudian pada bab ini, pada kitab ini dibahas juga ada masail permasalahan-permasalahan, ya. Kalau seperti ini cemana, kalau seperti ini cemana, gitu ya. Yang bisa saja muncul ini karena ada pertanyaan. Ini dibahas. Pertama, idza syakkal ma'mum fi niyatil imam. Apabila makmum ragu dengan niatnya imam, hal nawal qasra amla, apakah imam ini melakukan qasar solat atau tidak? Fahal yajuzul qasru lil ma'mum, apakah boleh bagi makmum ini qasar solat? Jadi ada orang solat, awak tak tahu orang ini qasar solat atau tidak. Maka boleh enggak kita berjamaah kepada orang yang seperti ini? Bagaimana status kita? Ini dijawab, yajuzu lil ma'mum ta'liqu niyatil qasri. Boleh bagi makmum itu taklik. Ini taklik ini biasanya kita dengar pada orang nikah, Pak, ya. Sigot taklik. Oh ya. Artinya apa? Ucapan cerai yang digantung, gitu ya. Ketika saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, menyakiti badan atau jasmani istri saya, itu dia. Ya. Maka ketika sigot taklik ini diucapkan, kemudian terjadilah itu. Ya, walaupun sebenarnya kita harus paham juga tuh Pak, ya. Karena kebetulan saya P3N, Pak. Kadang ada orang datang ngadu ke saya, Ustadz, saya ditinggalkan suami saya, Ustadz, 2 tahun udahan. Ya, apakah jatuh talaknya secara otomatis? Di situ ada lanjutan. Kemudian istri saya tidak ridho. Itu dia, Pak. Enggak lantas jatuh. Disakiti oleh suaminya, dipukul oleh suaminya, enggak lantas jatuh talaknya. Kalau istrinya tidak ridho, apakah sampai situ? Tidak. Kemudian mengadukan gugatannya ke pengadilan agama. Kadang ada gitu, Pak. Yang dibacanya itu aja, 4 janjinya itu aja. Padahal kelanjutannya itu ada hubungan. Enggak ridho, kemudian ngadu ke pengadilan agama. Maka yang menjatuhkan talaknya itu adalah pengadilan agama. Bukan istrinya yang menjatuhkan talak. Nah, itu dia.
Jadi kalau terjadilah kasus yang seperti ini, ada orang sholat berjamaah tapi kita ragu ini orang ini sholat berjamaahnya mengqasar sholat atau tidak, maka di sini dikatakan boleh bagi makmum itu ta'liqu niyatil qasri, menggantungkan niat qasornya dengan syarat idza alima annal imam musafir, kalau dia tahu yakin kalau imamnya tadi adalah orang yang musafir. Yakin awak satu rombongan awak pergi sama dia, satu rombongan awak pergi sama dia, kebetulan awak masuk kamar mandi, lama awak begitu keluar awak dari kamar mandi, tengok rombongan awak tadi itu udah sholat berjamaah orang tuh. Awak kan tak tahu Pak ya, orang ini sholat qasar atau tidak. Ini orang ini qasar sholat atau tidak. Kenapa? Orang yang sholat berjamaah tuh kalau qasarnya biasanya sepakat. Kita qasar sholat ya Bapak Ibu ya, ya kita qasar aja lah. Karena udah sampai 2 marhalah, sepakat orang tuh. Awak tak tahu. Tapi awak yakin ini yang jadi imam nih orang yang musafir. Satu perjalanan kita sama dia. Maka boleh bagi makmum itu ta'liq, gantungkan niat. Apa niatnya dalam hati ketika takbiratul ihram? Aku niat sholat zuhur, apabila imam mengqasar salat aku qasar, apabila imam tidak mengqasar salat aku sempurna. Boleh itu Pak. Ta'liq niat namanya, gantungkan niat. Tapi itu tadi syaratnya kita memang tahu bahwasanya, yakin betul bahwasanya imam tadi orang yang musafir. Tapi kalau tak yakin bahwa imam tadi orang musafir, tak boleh ta'liq niat. Ada tengok orang berjamaah, jangan-jangan orang ini musafir, nggak boleh awak. Begitu awak sholat sama orang itu wajib sempurna, walaupun pada saat itu nanti orang itu memang qasar sholat. Nah, syaratnya itu. Syaratnya kalau kita mau ta'liq niat, gantungkan niat kita. Kalau imam qasar aku qasar, kalau imam sempurna sholat aku sempurna. Syaratnya kita harus yakin imamnya tadi adalah orang yang musafir. Kalau kita tak tahu keadaan imamnya tadi, apakah dia orang yang musafir atau tidak, maka begitu kita berjamaah sama dia wajib sempurna. Walaupun nanti rupanya memang qasar sholat orang itu, ya, qasar sholat rupanya orang itu. Itu dia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, malhalatul lati yanqati'u indaha safar. Apa saja keadaan yang menjadi pemutus musafir kita? Yang qati'u safar fi halataini indahuma la yajuzul qasru. Ketika terjadi terputus musafir pada 2 keadaan ini, maka tidak boleh kita mengqasar salat. Tak sah qasar salat kita. Jadi ada orang melakukan musafir perjalanan 2 marhalah, kapan putus musafirnya itu? Ya. Dianggap dia sudah tidak boleh lagi mengqasar salat. Pertama, niatur ruju' min makisin mustaqillin ila watanihi wa qad baqiya aqall min marhalataini ila watanihi. Yaitu ada orang yang niat dia kembali dari musafirnya sementara perjalanan belum sampai 2 marhalah ke kampungnya. Maksudnya seperti ini Pak. Ada orang melakukan niat memang melakukan musafir perjalanan 2 marhalah.
Maka begitu dia keluar dari kampungnya, kan sudah boleh Pak ya, dia mengqashar sholat. Ya. Begitu keluar kampung, keluar dari kecamatan kita ini Medan Labuan, maka dia sudah boleh melakukan qashar sholat. Tanjung Morawa udah boleh dia qashar sholat. Begitu dia selesai mengqashar sholat, lanjutkan perjalanan. Tengah perjalanan dia batalkan perjalanannya. Mungkin aja nih Pak ya, tengah jalan ditelepon awak, "Bang, baliklah bang, mama sakit." Udahlah, nggak usah jadilah begitu. Sementara sholat udah awak laksanakan secara qashar. Balik awak, sementara perjalanan tadi belum sampai 2 marhalah. Maka begitu pulang awak, nggak jadi, awak batalkan perjalanan tadi, maka sholat yang tadi awak qashar tuh wajib kita laksanakan lagi dengan secara sempurna. Kenapa? Perjalanan kita belum sampai 2 marhalah. Tapi kalau perjalanannya 3 marhalah, begitu sampai 2 marhalah, muncul telepon tadi Pak, suruh pulang awak balik. Tapi perjalanan udah sampai 2 marhalah, awak udah qashar sholat. Maka kalau perjalanannya sudah sampai 2 marhalah, pulangnya kita tadi dari musafir kita tadi itu, maka yang qashar tadi itu tak perlu kita laksanakan lagi. Kenapa? Karena perjalanan kita sudah sampai 2 marhalah. Nah itu dia. Kemudian yang kedua, yang menjadikan musafir kita itu putus adalah niyatul iqamah fi baladin arba'ata ayyam fa aktsar ghaira yauma dukhuli wal khuruj. Kita niat mukim di tempat yang kita tuju selama 3 hari, selama 4 hari atau lebih, ya. Jadi muncul pertanyaan, berapa lama Ustaz? Begitu kita sampai di satu tempat yang kita tuju, di tempat tu boleh enggak awak jamak qashar sholat di tempat tu? Kan ini sering jadi pertanyaan Pak ya. Di tempat tu berapa lama lah awak boleh qashar sholat di tempat yang awak tuju tu? Di sini dikatakan, kalau niat kita datang ke tempat yang kita tuju tadi, niat kita 3 hari Pak. Niat kita ke tempat tadi itu 3 hari. Di luar hari kita datang ke tempat itu, dan di luar waktu kita pulang nanti. Nah, itu dia. Contoh, awak datang ke kampung itu hari Senin. Maka hari Senin awak datang kampung itu belum dihitung hari itu. Kapan mulai dihitung? Selasa, Rabu, Kamis. Sabtu pulang awak. Itu ya. Sabtu pulang awak. Berarti dianggap kita di tempat itu selama 3 hari. Itu cara ngitungnya Pak. Hari masuk tak dihitung, hari keluar tak dihitung dia. Jadi ke tempat yang kita tuju, kita niat 3 hari di tempat itu. Maka kalau kita niat di tempat itu, nginap selama 3 hari, maka selama 3 hari itu kita boleh menjamak, mengqashar sholat. Tapi kalau niat kita lebih dari 3 hari, 4 hari, Senin masuk, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pulang. Berarti 4 hari Pak ya. Fa'aksar atau lebih katanya.
Maka kalau niat kita di tempat itu lebih dari 3 hari, 4 hari kah, 5 hari kah, seminggu kah, maka begitu kita sampai di kampung tuh, kita tak lagi diperbolehkan mengqashar sholat. Ini yang harus dipahami. Kenapa? Kalau saya dulu memahami, selama 3 hari itu boleh awak qashar sholat. Nah, ini yang salah itu Pak ya. Selama 3 hari, besok hari keempat nggak boleh lagi. Gitu dia. Ini yang salah Pak. Ya. 3 hari di sana tuh boleh kita mengqashar sholat. Hari keempat nggak boleh, bukan gitu dia. Kenapa? Begitu kita niat bermukim katanya di tempat itu selama 4 hari atau lebih, maka kita dianggap mukim. Orang yang mukim tak boleh mengqashar sholat. Tapi kalau niat kita hanya 3 hari di tempat itu, maka selama 3 hari itu boleh kita melakukan qashar sholat. Nah itu dia. Kemudian yang ketiga, idza aqama fi mawdi'in liqada'i hajatin yatawaqqa'u qada'a fi aqall min 4 ayyam. Ada orang yang niat ke satu tempat untuk melaksanakan hajatnya, ada pekerjaan Pak ya, kebetulan ditugaskan dia ke satu daerah. Jaraknya itu udah sampai 2 marhalah. Yang tugasnya itu bisa diselesaikan kurang dari 4 hari. Aqall min 4 ayyam, kurang dari 4 hari. Jadi silakan tugas ke sana 3 hari selesainya itu. Biasanya 3 hari selesai. Begitu selesai langsung pulang. Fata'akhkharat, tapi niat dia tadi memang 3 hari di sana atau 2 hari. 2 harinya dia di sana. 2 hari selesainya nih. Tapi berlarut-larut karena banyak masalah dan lain sebagainya, sehingga masalah yang mau diselesaikannya yang harusnya bisa diselesaikan kurang dari 4 hari berlarut-larut, maka apa? Fayajuju lahu tarakhusu ila samaniyata asyara yauman. Maka dia boleh mengqashar salatnya sampai 18 hari. Jadi kalau ada orang tugas pekerjaan, tapi memang dia tahu Pak, 1 hari selesai, 2 hari selesai, yang penting tak sampai 4 hari. Tapi kalau seminggu baru selesai pekerjaan itu, tak boleh dia melakukan qashar salat. Tapi niatnya tadi 3 hari. Rupanya banyak masalah di sana lain sebagainya. Akhirnya apa? Tambah waktu. Maka dikatakan boleh sampai 18 hari dia mengqashar salat. Jadi kalau 18 hari udah bosan awak qashar salat tuh Pak ya. Yang 3 hari aja pun kadang kita jarang lah dibuat Pak ya. Allah udah disampai di sini, apalagi qashar salat itu Pak ya. Masjid banyak, pengen juga sholat di masjid di sini. Itu cerita selera Pak ya. Itu cerita selera. Kalau cerita hukum boleh, gitu dia. Cerita hukum boleh. Kalau cerita selera lain cerita dia. Nah itu dia. Kemudian yang keempat, hukmul qasri fi sholatil maqdiyah. Hukum mengqashar sholat pada sholat-sholat yang diqada. Artinya di dalam mazhab Syafi'i, salat yang kita tinggalkan, salat wajib yang kita tinggalkan, maka wajib kita kerjakan. Itulah yang disebut dengan qada. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Maka salat-salat wajib yang dulu pernah awak tinggalkan, terlupa dan lain sebagainya, maka dia wajib kita kerjakan. Istilahnya qada. Maka di sini dikatakan yajuzu qasrus shalah al-faitati idza fatathu wa huwa musafir.
Boleh kita qasar salat yang qada itu apabila salat yang kita tinggalkan tadi itu dalam keadaan musafir. Wa arada ayyaqdiha wa huwa musafir. Yang kita mau melaksanakan salat tadi itu pada saat musafir. Ini bisa terjadi, Pak. Contoh, awak ini niat mau jamak sholat. Udahlah, kita jamak takhir aja lah. Kayaknya zuhur nih, payah cari masjid. Nanti di asar ada masjid yang enak kita. Di situ aja kita nanti laksanakan sholat. Akhirnya niatlah jamak takhir. Begitu niat jamak takhir, entah bagaimana, habislah waktu asar. Entah ketiduran, Pak ya, entah terlupa. Kebetulan supirnya non muslim pula, Pak ya. Tengoknya penumpangnya tidur semua, ditancapnya aja, Pak ya. Begitu bangun, iya, udah maghrib aja, belum sholat kita lagi nih. Ya, belum sholat kita nih. Per, kenapa nggak dibilang? Saya nggak tahu, Pak. Ya. Sholat yang rencana tadi mau kita laksanakan di asar tadi, luput dia pada waktu kita musafir. Maka sholat yang kita tinggalkan pada waktu musafir tadi boleh kita laksanakan secara qasar. Sholat yang tinggal tadi, Pak. Tapi syaratnya belum sampai kampung, Pak ya. Kalau udah sampai kampung tak boleh lagi. Ini masih dalam perjalanan kita. Maghrib itu masih dalam perjalanan kita. Masih musafir lagi awak. Cuman nih tinggallah sholat zuhur kita itu. Maka wajib kita qada. Maka mengqadanya bagaimana? Boleh kita mengqadanya itu dengan cara qasar, Pak. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Boleh ya. Wa amma idza fatat huwa muqim wa arada ay yaqdiha wa huwa musafir. Tapi kalau luputnya ketika di kampung, Pak. Waktu dia di rumah banyak tinggal sholat dia. Mumpung lagi musafir, kita qada sholat tuh yuk, kita qasar aja. Boleh enggak? Ini tinggal sholatnya ini ketika di rumah dia, bukan musafir dia. Ketika musafir tadi teringat dia banyak sholat yang kita tinggalkan. Kita qada aja lah sholat yang kita tinggalkan tuh. Caranya bagaimana? Kita qasar, boleh enggak? Tak boleh. Ya, tak boleh. Kalau sholat yang kita tinggalkan pada waktu kita mukim, tidak boleh kita laksanakan qasar ketika kita lagi musafir, nggak boleh. Tetap harus kita laksanakan secara sempurna. Dan sholat yang kita tinggalkan pada waktu musafir sampai rumah, maka tak boleh lagi kita laksanakan secara qasar, harus secara sempurna. Nah itu. Selanjutnya, idza kana li maqsidihi tariqani. Apabila perjalanan yang ditujunya ada 2 jalan. Tawilun wa qasirun, satu perjalanannya jauh. Ada jalan yang jauh, ada jalan yang dekat. Kalau dari jalan yang dekat tak sampai 2 marhalah. Tapi kalau jalan motong tuh, Pak. Kalau yang jalan motong tuh, yang panjang tuh sampai 2 marhalah. Kalau sekarang nih saya lihat, Pak, kalau ke tebing sekarang, kalau saya lihat Google Map tuh, kalau kita jalan dari tol, tebing tuh tak sampai lagi 2 marhalah. Kalau saya tengoklah dari Google Map, Pak ya. Entahlah siapa yang sanggup ngitungnya, Pak ya. Jadi kalau saya lihat Google Map itu, kalau dari tol kita ke tebing nggak sampai 2 marhalah lagi. Tapi kalau kita dari jalan biasa sampai dia, Pak.
Jadi ada dua jalan nih. Kemudian insalaka hadat tariq li gordin sahih. Nah, jadi orang yang tadi itu ada dua jalan, ada yang jauh, ada yang dekat. Kemudian dia pilih jalan yang jauh. Dia pilih jalan yang jauh. Tujuannya apa? Kalau tujuannya yang sahih. Sahih itu apa? Kasuhulatit tariq. Kalau dari jalan yang sini dekat memang, tapi bahaya. Ini kita malam. Udah berapa kejadian? Semalam aku baca koran baru aja kejadian. Banyak begal situ. Pak ya? Banyak begal situ. Tapi kalau dari jalan yang ini walaupun jauh tapi aman. Ya. Aman dia. Udahlah kita jadi jalan yang jauh aja. Gara-gara dia milih jalan yang jauh sampai 2 marhalah, maka orang yang seperti ini kalau tujuannya baik, tujuannya dibenarkan, maka dia boleh qashar salat, gara-gara dia pilih jalan jauh tadi. Ya. Maka sama juga lah macam tadi itu Pak. Kalau kita dari tol, kalau memang benar lah yang di Google Map itu Pak ya. Kalau kita dari tol ke tebing, kita dari jalan tol, tak boleh lagi awak qashar salat. Tapi kalau kita memang dari jalan yang biasa, boleh kita qashar salat. Kalau betul Pak, hitungan saya itu Pak ya, kalau betul. Kenapa? Begitu kita dari tol, tak sampai 2 marhalah. Tapi kalau kita dari jalan yang biasa, sampai 2 marhalah, kita boleh untuk qashar salat. Tapi kalau dia tujuannya tadi nggak bagus, ya, atau nggak ada tujuan, alah supaya pengen dia bisa qashar salat, udah jalan-jalan jauh aja kita, supaya sampai 2 marhalah, nggak boleh Pak. Tujuannya dipilihnya jalan yang jauh supaya sampai 2 marhalah, kita boleh qashar salat. Kalau yang sini dekat kali nggak boleh qashar salat. Dari sini aja kita nggak boleh. Hukumnya tak boleh. Tapi kalau karena keamanan, jalannya lebih enak ya dan lain sebagainya ya, maka itu diperbolehkan. Kemudian idza nawal qasra, apabila orang niat qashar wa aradal itmam asna'a salati duna hajatin fayajuzu lahu dzalik. Ada orang udah niat qashar Pak, takbiratul ihram dan niat qashar, sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Tengah-tengah sholat berpikir dia Pak, ngapainlah aku qashar sholat, bukan ada yang dikejar, kayaknya pun nanti waktu asar nanti katanya berhentinya lagi, udahlah nggak usah jadilah qashar. Boleh nggak itu? Tapi jangan diucapkan pula Pak ya, dalam hati lah ini ya. Dalam hati ya. Berubah Pak. Dia udah niat qashar tadi, tengah-tengah sholat muncul, udahlah ngapain di qashar sholat. Nanti kadang muncul tuh Pak ya, udah niat kita nih, mumpung jauh nih, mumpung jauh gimana? Qashar kita qashar. Begitu di tengah sholat tuh terpikir Pak, ngapain aku qashar sholat? Masjid pun banyaknya nanti, berhentinya kami. Udahlah sempurnakan aja. Cemana? Fayajuzu lahu dzalik, maka boleh yang demikian. Merubah niat dari qashar menjadi sempurna. Tapi kalau di awalnya sempurna, tengah jalan niat qashar. Awal niat sempurna dia. Begitu sholat terpikir dia, ini udah jauh juga nih. Kayaknya ngaji semalam kalau 2 marhalah udah boleh qashar salat. Pengen juga Pak ngamalkan ilmu qashar salat nih Pak ya. Tengah jalan tapi dia lagi di salat tadi tuh. Udahlah aku qashar aja salat, maka tak boleh Pak. Tak boleh. Tak boleh awak dari itmam merubah menjadi qashar, enggak boleh. Tapi kalau qashar kita rubah jadi itmam, sempurna salatnya, ya maka itu diperbolehkan. Kemudian terakhir,
idza safaral abdu ma'as sayyid, apabila musafir seorang hamba bersama tuannya, wazauza ma'az zauz, istri berserta suaminya, wala ya'rifani maqsidas sayyid wazauz, tapi awak tak tahu tujuan daripada yang bawa awak tadi itu. Istri dibawa suaminya, tapi tak tahu tujuannya. Ini udah parah kali SKT-nya nih Pak ya. Yuk dek, pergi kita. Kemana bang? Udah ikut aja. Penting siapkan pakaianmu. Kemana bang? Udah ikut aja. Ya. Jadi pergi dia, tapi nggak tahu tujuannya. Kemarin kan harus syarat boleh kita qashar tuh tujuan pasti. Kemana tujuan awak? Padang kah? Ke Aceh kah? Ke tebing kah? Atau kemana? Dan kita yakin itu udah sampai 2 marhala, maka di tengah jalan tuh boleh kita qashar sholat. Tapi orang yang tak tahu tujuan arah hidupnya, atau yang tadi tuh dibawa tak tahu awak kemana, ikut aja, ikut aja, Pak. Istri dibawa suaminya, tak tahu dibawa suaminya kemana. Maka bagaimana ini? Maka orang yang tak tahu kemana arah tujuannya, maka tak boleh dia qashar sholat, kecuali sudah sampai 2 marhala. Begitu sampai, ya kesininya abang bawa aku, iyalah, udah jauh lah ini bang, jauh lah. Maka kalau sudah sampai 2 marhala, orang yang tadi tak tahu tuh sudah boleh melakukan qashar sholat. Itulah masalah-masalah terkait dengan qashar sholat. Mudah-mudahan ilmu ini memang jarang diamalkan Pak ya, tapi perlu sekali-sekali kita amalkan supaya lengket dia. Karena ada satu keadaan nanti memang kita nggak bisa nolak nih, ya nggak bisa nolak, harus qashar sholat, ya harus qashar sholat. Maka oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan kekhilafan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.